Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rasul Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai sikap optimis. Apa sih yang dimaksud dengan optimis tersebut? Optimis adalah sifat dari orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Jadi, ketika seseorang ini memiliki sebuah pandangan yang positif, menyambut sebuah hal yang baru dengan penuh semangat, tanpa menganggap hal tersebut sebagai suatu ancaman ataupun suatu beban, suatu hal yang dapat membuat kita gagal dan sebagainya, maka kita dapat disebut sebagai orang yang optimis. Apa yang menjadi landasan kita untuk senantiasa berlaku optimis? Diutarakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiaroh atau firasat buruk dan kesialan. Dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka dinyatakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh seorang dari kalian. Jadi, seseorang yang optimis ini, apapun yang terlontar dari perkataannya senantiasa bernuansa positif. Karenanya, sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh optimis. Nah, di sini diuraikan juga yang menjadi ciri-ciri dari orang yang optimis. Yang pertama, orang yang optimis ini memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Jadi, ketika diberikan suatu peristiwa, respon pertama yang diberikan oleh orang yang optimis ini, mereka ini memunculkan sebuah harapan. Jadi tidak langsung menghakimi peristiwa tersebut sebagai sebuah peristiwa yang buruk. Akan tetapi ketika ia melihat adanya suatu peristiwa, ia memunculkan sebuah harapan, di mana hal tersebut tentu akan sangat positif di dalam mengarungi perjalanan hidup. Nah, yang kedua, ciri dari orang yang memiliki sifat optimis ini melihat segala sesuatu itu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Karenanya, ketika kita memang hendak menjalankan sesuatu, minimalnya kita milikilah sifat optimis ini. Kenapa? Karena dengan kita memiliki sifat optimis, kita akan menggunakan nalar kita untuk mencari berbagai kemungkinan agar kita bisa sukses dalam melewati sebuah peristiwa seperti itu. Lalu, yang ketiga, ciri lain yang dimiliki oleh orang yang optimis ini, menghadapi setiap cobaan itu dengan tabah, semangat, pantang menyerah, serta bersungguh-sungguh untuk mencari solusi terbaik. Jadi, karena memang di awal orang yang optimis ini telah memiliki sebuah harapan, jadi harapannya ini tertanam dengan kuat, maka ketika di tengah perjalanan dia dihadapkan pada sebuah cobaan, maka respon yang akan ia tunjukkan itu adalah bentuk ketabahan, semangat pantang menyerah, serta bersungguh-sungguh. Karena memang di awalnya ia telah memiliki harapan tersebut. Harapan yang membawa akhirnya itu nuansa positif dalam dirinya. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas mengenai optimis, maka perilaku selanjutnya yang perlu dimiliki oleh seorang muslim adalah ikhtiar. Apa sih yang dimaksud dengan ikhtiar? Ikhtiar itu adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan,
atau cita-cita. Sehingga kita sebagai seorang muslim tentu selain memiliki rasa optimis harus disertai pula dengan upaya yang jelas, upaya yang konkret, yaitu apa? Bentuk ikhtiar kita. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika kita hanya memiliki keinginan, kita memiliki kesungguhan, akan tetapi tidak kita realisasikan dalam bentuk yang jelas, dalam bentuk yang konkret, maka harapan ataupun keinginan tersebut hanya akan menjadi angan-angan saja. Karenanya, sebagai seorang muslim yang baik, maka ikhtiar perlu menjadi salah satu hal yang kita lakukan agar kita bisa mewujudkan apa yang sebelumnya kita harapkan. Dasar hukumnya terdapat pada Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, setelah kita memiliki sifat yang optimis, kita juga telah mengusahakan dengan baik dalam hal ini berupaya ataupun berikhtiar, maka hal selanjutnya yang perlu dimiliki oleh seorang muslim ialah sikap tawakal. Mengapa kita mesti bertawakal? Karena sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Lantas, apa yang dimaksud dengan tawakal itu sendiri? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil usaha kita setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Nah, jadi mengapa Allah ini menyukai perilaku tawakal ini? Karena pada sesungguhnya kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat ketuhanan itu. Karena seperti yang kita ketahui, takdir kita ada yang memang kita usahakan, ada juga yang merupakan segala sesuatunya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita jangan sampai lupa bahwa apa yang kita usahakan di sini, apa yang telah kita lalui sebelumnya, itu pada hakikatnya merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memang berkehendak kepada kita, maka yakinilah tidak ada yang tidak mungkin. Akan tetapi, jika segala sesuatunya itu belum dikehendaki, maka kita juga mesti meyakini bahwasanya ada yang terbaik ataupun kita akan menerima hal tersebut ketika waktunya tepat. Karena pada hakikatnya Allah ini maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Dasar hukum dari sikap tawakal ini terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11. Nah, dijelaskan ciri-ciri dari orang yang tawakal ini, agar kita bisa senantiasa mengupayakan diri kita agar menjadi pribadi yang senantiasa tawakal. Ketika sukses, tidak tinggi hati. Ketika tidak sukses, tidak putus asa. Jadi terus yang namanya tawakal ini, ketika memang hasil akhirnya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tidak putus asa. Dan ketika hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita pun tidak tinggi hati, tidak besar kepala. Karena pada hakikatnya yang memberikan kesuksesan itu merupakan zat sang pencipta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita sebagai seorang muslim perlu untuk merenungi mengenai 3 sifat yang mulia ini: optimis, ikhtiar, dan juga tawakal. Karena dengan ketiga poin ini, kita sebagai muslim bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.